Jangan pernah anggap enteng yang namanya luka batin. Karena 95% kejadian buruk yang terjadi hari ini, kondisi finansial kita hari ini, itu penyebabnya adalah luka di masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda, bang kakak, dimanapun anda berada yang nonton siaran langsungnya. Tidak lupa juga saya ingin menyapa teman-teman yang nonton siaran ulangnya. Selamat pagi, siang, dan malam kapanpun dimanapun anda menyimak video kali ini. Ada 3 video ya. Ada 3 video sebelum video ini. Itu menarik banget untuk kalian dengarkan, kalian simak, kalian semuanya pelajari, karena itu ilmu kehidupan yang langsung pada pokok permasalahan, langsung to the point pada titik permasalahannya. Jadi penting banget untuk teman-teman tonton ya. Bahkan ada 1-2 video kalau nggak salah itu membahas tentang bagaimana memperbesar wadah rezeki. Nah, kali ini saya ingin cerita satu hal yang dialami oleh salah satu peserta ya, kurang lebihnya setengah tahun dia belajar ya, pertama dimulai dari kelas yang kecil-kecil atau webinar yang kecil-kecil yang sering saya adakan di hari Jumat, kemudian naik level ke kelas, waktu itu kelas 369 Spiritual Journey to Abundance, 9 kali pertemuan. Lalu sempat ngambil sesi privat. Oke. Sesi privatnya 1 kali pertemuan waktu itu untuk membedah akar masalahnya. Nah, singkat cerita dari pembelajaran sampai ke privatnya, beliau menemukan 1 akar masalahnya. Sebenarnya dari 1 akar masalah itu akhirnya pikirannya berkembang menemukan banyak akar masalah di situ ya. Tapi poinnya satu, akar masalah yang dialami setiap tahunnya itu selalu mengalami hal yang sama, yaitu pukulan finansial atau kejadian yang berhubungan dengan finansial itu kayak keriset gitu teman-teman ya. Seperti keriset. Saya rasa ini banyak kok yang mengalami, walaupun tidak setiap tahun, tapi mengalami looping atau kejadian yang negatif berulang. Coba deh, untuk Anda yang merasa pernah mengalami atau sedang mengalami kejadian berulang lalu timbul tanda tanya ya, sebenarnya ada apa dan bagaimana menyelesaikannya, Anda simak video ini sampai selesai. Barangkali Anda bisa menemukan jawaban di sini ya. Jadi beliaunya chat ke saya, kurang lebihnya nanti Anda bisa baca sendiri di layar monitor Anda saat ini. Beliau ini sebenarnya sudah bisa dikatakan dapat kemudahan, karena sampai pada akhirnya dalam waktu yang cukup singkat beliau sampai punya mobil untuk kebutuhannya sehari-hari. Berarti sebelumnya kan nggak punya mobil ya. Akhirnya Allah kasih kemudahan sampai punya mobil, dan ya finansialnya membaik gitu daripada sebelumnya. Jadi saking dia senengnya, dia bersama istri itu mainlah ke rumah orang tuanya, dan dia tahu sebenarnya, sangat tahu bahkan, bahwa bagaimana sikap orang tuanya, bagaimana keadaan hubungan rumah tangga orang tuanya. Beliau tahu, tapi ngerasa dirinya sudah baik mungkin ya. Dia main ke sana dan akhirnya dia mendapatkan cerita, dapat obrolan ya, dapat gibah dan lain sebagainya, dapat juga keluhan, dan tanpa dia sadari itu merusak vibrasinya, merusak energi happy-nya tadinya itu, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tepat di bulan Juli juga ya, 1 tahun yang lalu dia juga mengalami, walaupun beda kejadiannya tapi hasilnya sama, itu juga di bulan Juli. Dan itu sudah berlangsung kali ketiga apa kali keempat gitu, kalau takutnya saya salah ya. Tapi yang jelas di bulan Juli itu selalu ada kejadian sampai segitunya loh teman-teman ya. Jadi sungguh luar biasa dampak dari luka batin. Luka batin itu ada 2. Luka batin konflik itu biasanya hubungannya dengan percintaan ya, relationship biasanya. Kalau luka batin terkait tentang keuangan itu
ya namanya luka batin finansial gitu ya. Jadi kalau secara definisi luka batin finansial itu adalah memori atau sebuah kejadian yang pernah terjadi di masa lalu yang berhubungan dengan keuangan atau finansial, dan kekecewaannya itu masih membekas sampai hari ini. Ada orang yang punya kecewa sadar, ada orang yang sebenarnya punya kecewa nggak sadar. Saya sering berikan analoginya begini, kalau baru terjadi itu terasa banget kecewa itu ada. Tapi kalau sudah lama dia lengket, dia melekat ke dalam diri kita. Tapi kita harus sadar bahwa itu bukan sebuah identitas. Itu hanya sesuatu dari luar, perasaan yang menempel di dalam diri kita. Bentuknya kekecewaan dan sebagainya. Nah, mungkin ya, setelah belajar si abang ini ngerasa sudah better. Padahal tidak semudah itu untuk bisa sembuh dari luka batin. Dan kalau awalnya punya masalah, lalu ada perubahan, misalkan punya masalah tentang finansial, ya. Kemudian kondisi finansialnya berubah. Apakah itu sebuah tanda atau indikator bahwa seseorang itu sembuh? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena biasanya kalau kita punya luka batin itu tetap akan ada kejadian yang baik dalam hal finansial misalnya gitu. Tapi satu ketika akan ada satu kejadian yang seperti seakan-akan, saya gunakan bahasa reset ya. Saya gunakan kata reset, kayak kembali ke asal gitu loh. Jadi kembali ke data awal. Dan ini banyak sekali yang mengalaminya. Jadi saya mau bukan warning sih, saya cuma mau sama-sama mengingatkan ya, bahwa luka batin itu sebegitu luar biasa dampaknya. Saya ingin sampaikan di sini ada dua fase ya. Sembuh saja cukup apa tidak? Belum. Sembuh dari luka batin itu belum cukup. Tapi butuh satu lagi namanya proteksi. Jadi ada orang sembuh dari luka batin, dia mengalami luka lagi. Tapi ada juga orang yang sembuh dari luka batin, kemudian dia tahu dan sadar bagaimana memproteksi ya yang datangnya dari luar kepada yang bersangkutan, kepada kita, kepada saya, kepada Anda gitu ya. Nah, kalau kita sembuh kemudian kita tahu bagaimana memproteksi dari eksternal ke diri kita, itu baru bisa dikatakan aman. Karena kita hidup bersosial, kita nggak tahu datangnya dari mana. Anda bisa kebayang lah ya, orang-orang seperti saya, profesinya seperti saya, kita mendengarkan banyak banget keluhan dari segala arah bahasanya gitu ya. Tapi kami tahu bagaimana memproteksi itu. Karena kami sadar juga, ya Anda juga perlu sadar bahwa energi itu menular banget. Kondisi perasaan itu sangat menular. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara memproteksinya, kadang ketika ada orang cerita hal negatif ke kita yang katanya kita happy, kita better, kita baik-baik saja, tapi karena kita nggak punya proteksi, orang cerita sesuatu, orang curhat ke kita, berpotensi banget kita merasakan hal yang sama. Coba perhatikan, kalau Anda dengerin curhat seseorang, pernah nggak yang kondisi Anda bagus, baik, pas dengerin orang cerita, tiba-tiba mood Anda juga ikut berubah? Itu artinya Anda memang sedang happy, tapi Anda nggak punya proteksinya di situ. Proteksinya apa? Kalau saya pribadi memproteksi dari dari energi eksternal dari luar ke diri saya, itu sederhana teman-teman. Saya menyadari pertama orang cerita itu problemnya dia. Saya nggak mau berandai-andai, di pikiran saya berandai-andai kalau misalkan saya mengalaminya gitu ya. Karena kalau saya berandai-andai, bahayanya saya ternyata confirm di situ terhadap permasalahan itu masuk ke dalam diri saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga sadar betul dan paham betul, maklum betul gitu ya, bahwa dia sedang dalam kondisi luka. Misalkan saya kasih contoh klien ya. Klien saya cerita ke saya sadar banget bahwa saya paham, saya sadar banget, satu itu masalah dia. Yang kedua, dia sedang dalam kondisi luka. Saya sadar banget. Jadi saya tidak perlu berandai-andai semisal saya mengalami itu, nggak perlu. Karena ketika Anda paham bab ini, baru Anda bisa share ke orang. Tapi pastikan Anda sudah sembuh ya. Gitu. Bahkan dari orang tua kita sendiri pun, kalau kita sadar dan punya kekhawatiran bahwa ini akan membuat saya ke-trigger, saya nggak mampu nih energinya orang tua nanti
ke saya gitu misalkan gitu ya, ke Anda gitu misalkan gitu, ya Anda harus pintar membatasi diri. Anda harus pintar untuk membatasi diri yang tidak juga membuat mereka tersinggung, orang tua kita tersinggung. Poinnya yang mau saya sampaikan di sini teman-teman, jangan pernah anggap enteng yang namanya luka batin. Karena 95% kejadian buruk yang terjadi hari ini, kondisi finansial kita hari ini, itu penyebabnya adalah luka di masa lalu. Saya juga bukan baru kemarin ngebahas hal ini atau menangani hal ini. Jadi yang terjadi hari ini, saya yakinkan ke Anda itu hanya trigger. Yang harus diselesaikan bukan yang ini, tapi akar masalahnya. Nah, untuk mengetahui akar masalahnya adalah, atau indikatornya adalah apa yang terjadi saat ini. Dan melihat akar masalahnya adalah, pernah tidak Anda mengalami atau kapan Anda mengalami pertama kali hal yang serupa yang terjadi saat ini dalam kehidupan Anda. Kalau Anda tidak bisa menemukannya, anggap ya, Anda tidak mengalaminya secara langsung. Saya punya pertanyaan lagi. Anda tahu permasalahan seperti yang Anda alami itu dari mana? Anda melihat, semisal melihat itu, melihat siapa dan di mana. Dan gak jauh-jauh itu ada di sekitar Anda, circle Anda. Terlepas itu terjadinya dulu waktu masih kecil ya. Seperti itu teman-teman. Jadi setelah Anda merasa sudah menemukan akarnya, ya PR-nya adalah bagaimana Anda bisa melepaskan problem itu, bagaimana Anda bisa melepaskan kekecewaan yang sering hadir jika mengingat itu. Ataupun kalau Anda tidak dengan mengingat tapi Anda punya rasa kecewa, Anda bagaimana caranya melepas kekecewaan itu. Setelah itu baru pelajari atau fahami bagaimana caranya Anda bisa memproteksi diri Anda dari hal-hal yang sifatnya negatif ke dalam diri Anda. Penting banget. Bahkan kalau memang Anda nggak punya proteksi sama sekali, nggak ngerti caranya membentengi diri, ya mungkin Anda perlu menghindari orang-orang yang menurut Anda berpotensi menularkan energi negatif kepada Anda. Apakah saya harus meninggalkan mereka? Terakhir dari saya, tidak selalu. Untuk bisa selamat dari energi negatif itu harus menghindar daripada mereka. Tetapi dengan cara memahami dan memaklumi mereka, memahami bahwa mereka sedang menjalani lukanya mereka, memaklumi karena mereka tidak sadar terhadap apa yang mereka lakukan, ternyata itu adalah lukanya mereka. Agak rumit memang di sini. Tapi kalau Anda belajar tentang bagaimana mengetahui luka batin itu apa dan bagaimana serta dampaknya seperti apa, Anda akan sadar sesadar-sadarnya betapa pentingnya mencintai diri sendiri. Untuk Anda yang benar-benar ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana menyembuhkan luka batin itu apa, kemudian dampaknya apa, dan menyembuhkannya bagaimana, silakan Anda beli rekaman webinarnya untuk bisa memahami itu semuanya. Rekaman webinar itu atau webinar yang saya rekam itu saya rapikan dan Anda bisa pelajari lebih rinci lagi, lebih utuh lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Al-Fakir di sini, dan kita doakan teman kita yang mengalami kejadian ini yang saya ceritakan tadi, oleh Allah diberikan kemudahan dan serta disehatkan juga fisiknya, yang insya Allah dia siap untuk lanjut ke privat sesi berikutnya insya Allah. Terima kasih teman-teman atas doanya, dan saya juga doakan Anda semuanya tidak mengalami hal yang sama seperti ini. Kalaupun mengalami, segera Anda proteksi, segera Anda cari solusinya bagaimana menyelesaikan masalahnya. Makasih sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.